ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah bersua kembali kita dalam channel kuliah komunikasi Islam. Hari ini insyaallah kita akan membincang tentang bentuk kedua dari komunikasi Islam yang alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembahasan tentang bentuk pertama, yaitu komunikasi manusia dengan Sang Pencipta. Komunikasi manusia dengan Sang Pencipta. Kita sudah jelaskan bagaimana pentingnya komunikasi dengan Sang Pencipta. Kita sudah jelaskan apa saja media-medianya untuk kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Dan pada kali ini, insya Allah, kita akan membincang tentang komunikasi manusia dengan dirinya sendiri. Komunikasi manusia dengan dirinya sendiri. Pencinta ilmu komunikasi Islam, semua kita setiap hari bahkan setiap waktu sebenarnya melakukan komunikasi dengan diri sendiri. Dalam perjalanan dari rumah menuju kampus umpamanya, kita naik apa saja, naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum umpamanya, banyak hal yang kita lihat. Ada suara yang kita lihat, ada macam-macam, ada suara yang kita dengar, ada macam-macam warna, ada macam-macam pesan yang kita baca, ada gambar yang kita lihat. Itu semua ya sebenarnya tidak berlalu begitu saja. Berbagai macam ragam tersebut pasti ada hal-hal yang terekam oleh kita dan kita berusaha untuk menangkap makna daripada apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tersebut. Lalu sampai di kelas, kita lihat ada kawan yang bajunya rapi sekali hari itu. Ketika lihat kawan yang mukanya agak kusut, rambutnya mungkin tidak terurus, pakaiannya yang kurang rapi, selalu ada dari mata kita itu melihat ada pesan tertentu yang kita tangkap dari apa yang kita lihat tersebut. Atau ada pernyataan kawan ketika kita sampai di kampus ternyata agak kurang ramah, atau yang lain sangat ramah. Itu semua masuk kepada kita, dan apa yang masuk tersebut selalu akan ada kemungkinan pesan yang akan terkirim kepada kita, apa makna dari semua hal tersebut. Pencinta ilmu komunikasi Islam, berkomunikasi dengan diri sendiri ini sangat penting di dalam kehidupan manusia. Proses untuk melihat dan mendengar objek, lalu memaknai apa yang diindra dan merekam apa yang kita persepsi, itu berlangsung sangat cepat. Kita kadang-kadang nggak sadar itu. Jadi kita mendengarkan suara, melihat sesuatu, melihat sesuatu. Lalu apa yang didengar, apa yang dilihat itu langsung terekam, langsung terekam dalam memori kita. Itu berlangsung begitu cepat dan kita tidak merasakan itu terjadi. Proses itu semua terjadi dalam diri, dan proses ini disebut dengan komunikasi intrapersonal atau intrapribadi, atau komunikasi dengan diri sendiri. Dalam komunikasi bentuk ini, orang yang berperan sebagai komunikator sekaligus
berperan juga sebagai komunikan. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, dia berdialog dengan dirinya sendiri, dia bertanya dengan dirinya sendiri, dan dia menjawab apa yang ditanyakan oleh dirinya sendiri. Jadi terjadi pergulatan di situ. Pertanyaan yang muncul dari apa yang dijawab, apa yang dilihat, apa yang didengar, dia tanyakan, kemudian dia proses apa jawabannya, apa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di situ, bergulat di situ dalam dirinya tentang apa yang seharusnya dia akan pikirkan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, berdasarkan definisi di atas, maka komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang saat pertama menerima informasi. Jadi proses komunikasi yang berlangsung dalam diri saat menerima informasi, lalu setelah itu diolah informasi tersebut, lalu setelah diolah disimpan di pusat memorinya, setelah itu dihasilkan kembali. Setelah disimpan itu diproduksi atau nanti dikeluarkan kembali dalam bentuk macam-macam, ya. Nah, hasil daripada pergulatan diri untuk memahami, memaknai pesan yang masuk itu, lalu pada saat kita sudah simpan, lalu suatu saat kita akan sampaikan kepada orang. Nah, hasilnya itu adalah hasil atau produksi dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, lalu kita olah, kita simpan, lalu akhirnya kita produksi kembali, kita sampaikan kepada orang lain. Pencinta ilmu komunikasi Islam. Nah, jadi dalam kita berkomunikasi dengan diri sendiri tadi, setelah informasi masuk, lalu akhirnya diolah. Nah, ketika mengolah itu seperti apa olahannya? Paling tidak ada 4 langkah manusia mengolah informasi yang masuk. Yang pertama, ada yang diolah, ya, yaitu disebut dengan sensasi. Ada sesuatu yang masuk sehingga dia bisa diolah. Yang kedua, sesuatu yang masuk itu dipersepsi, ya. Sesuatu yang masuk itu dipersepsi, dimaknai sesuai dengan siapa yang membaca, siapa yang menangkap pesan tadi itu. Masuk informasi, kemudian diolah dengan dipersepsi, kemudian disimpan apa yang telah diolah tersebut, kemudian dipikirkan atau disimpulkan, akhirnya nanti bisa dikeluarkan kembali. Nah, langkah 1 adalah sensasi. Ini yang sangat penting, ya. Kita memiliki banyak stimuli-stimuli yang masuk kepada kita supaya kita mendapatkan informasi yang banyak. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk banyak memperhatikan hal-hal sekitar kita di dalam diri. Umpamanya Allah mengajak kita untuk afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ard kaifa sutihat. Apakah mereka enggak menyaksikan bagaimana onta itu diciptakan? Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit itu diangkat? Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan? Apakah mereka tidak memperhatikan bumi itu dihamparkan? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala minta kita supaya kita menjadikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan stimuli, dijadikan sensasi untuk kita. Perhatikan itu, perhatikan. Allah menyatakan juga wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di muka bumi ini banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apa kalian enggak
melihat. Ini juga dalam tubuh kita ini semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah sensasi. Kita diminta untuk memperhatikan banyak objek. Ini luar biasa. Jadi kalau kita di dalam komunikasi Islam tidak akan kekurangan bahan. Membaca Al-Quran saja setiap hari kita diajak untuk memperhatikan. Gimana pendapat kalian kalau Allah jadikan itu hari semuanya siang? Siapa yang bisa mendatangkan malam? Bagaimana pendapat kalian kalau dunia ini malam terus? Siapa yang bisa mendatangkan siang? Kayak begitu. Diajak kita untuk berpikir. Lihat laut, lihat udara, lihat yang lain-lain, burung, lihat makhluk-makhluk Allah. Diajak kita untuk memperhatikannya. Supaya mata kita bisa melihat hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber informasi-informasi untuk mendatangkan dan menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langkah kedua, setelah kita mendapatkan informasi itu kita dapatkan seluruh informasi masuk itu lalu akhirnya kita olah menghasilnya adalah persepsi. Hasilnya adalah persepsi, yaitu memberi makna pada sensasi. Memberi makna pada sensasi. Yang kita lihat itu apa maknanya? Yang kita lihat itu apa maknanya? Semua kita akan memaknai apa yang kita lihat. Dan kelebihan Al-Quran adalah mengarahkan manusia, mendidik manusia untuk tidak liar di dalam memaknai. Nah, ini pentingnya kita untuk belajar komunikasi Islam. Kita tidak sekedar diperintahkan untuk melihat, tapi diarahkan bagaimana untuk mempersepsi dan menilai apa yang kita lihat. Namanya dari penciptaan langit dan bumi, lalu di situ kita melihat, lalu muncul kebesaran Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya begitu banyak, akhirnya sampai kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, kita mengucapkan alhamdulillah, muncul Allahu akbar. Itu dari kita mempersepsi sesuatu, melihat sesuatu, lalu muncul kata subhanallah, pernyataan bahwa Allah Maha Sempurna, tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala, Maha Sempurna, tidak ada kekurangan pada Allah. Sehingga keluarlah ungkapan alhamdulillah, kita mensyukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebat tersebut. Dari kita melihat itu, kemudian syukur kita yang bertambah-tambah ketika melihat kebesaran Allah itu, muncul kalimat Allahu Akbar. Kita menyatakan bahwa yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, itulah hasil kita olah apa yang kita lihat tersebut, lalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita untuk mempersepsinya. Nah, mudah-mudahan hal kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu tersimpan, tersimpan di dalam memori kita. Kalau sering kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, melihat sesuatu, masya Allah, kemudian kita melihat nikmat Allah, alhamdulillah, itu tertanam dalam memori, itu tertanam di dalam memori kita. Melihat sesuatu yang menakjubkan, kita membaca sesuatu, masya Allah, tabarakallah, kita melihat sesuatu yang kita sangat menakjubkan, kita bangga, maka kita baca masya Allah, tabarakallah, dan sebagainya. Itu dalam rangka kita untuk mempersepsi sesuatu, kita nilai itu, kita maknai kebesaran Allah, tersimpan itu dalam memori kita. Mudah-mudahan selanjutnya yang muncul adalah kita produksi selalu kata-kata, ucapan, kemudian perbuatan kita, semuanya hasil dari itu semua adalah kita akan melakukan, kita akan mengeluarkan pernyataan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam berkomunikasi dengan diri sendiri seperti ini menjadi sangat luar biasa. Ada hal yang perlu untuk kita renungkan. Yang tadi kita katakan bahwa proses yang kita dengar, yang kita lihat itu terekam, dipersepsi, kemudian terekam itu tanpa kita sadari. Dan itu luar biasa. Itu kerekamnya luar biasa. Ya, itu merekam luar biasa. Nah, dalam rekaman tersebut, ya, semua data yang kita lihat, yang kita dengar, kita alami itu terekam. Ya, itu terekam semuanya. Lalu setelah terekam, disimpan. Tidak hanya direkam, tapi tersimpan. Dan kalau kita perlu, itu nanti bisa dipanggil kembali. Contoh, kita melihat sesuatu, kita mengalami sesuatu. Lalu suatu saat, ya, kita berada sendiri di kamar tidur. Belum sempat tertidur, tapi pikiran kita melanglang buana kemana-mana. Ternyata apa yang pernah kita lihat objeknya, yang pernah kita dengar itu bisa kedengaran, bisa kita panggil rekamannya itu. Bahkan kejadian kita masih SD, kejadian kita pada saat SMP, SMA, atau kejadian-kejadian lain itu bisa bermunculan. Ya, menandakan bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami itu terekam, tersimpan, ya, kemudian bisa dipanggil kembali. Oleh karena itulah, pencinta ilmu komunikasi Islam, jangan sampai memori kita terisi dengan hal-hal yang tidak baik. Mata kita dalam Islam makanya perintahkan untuk kita mensyukuri ini. Kita diberikan pendengaran, penglihatan, hati untuk apa? Untuk disyukuri. Nah, supaya kenapa? Pakai untuk yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik. Ya, sehingga yang terekam adalah yang baik-baik. Nah, ketika kita merekam yang baik-baik, produksinya juga insya Allah yang baik-baik. Inilah kekuatan di dalam ilmu komunikasi Islam dalam komunikasi dengan diri sendiri. Nah, ketika hal itu bisa kita lakukan insya Allah, maka hasil produksi kita pun insya Allah berkualitas. Ya, karena setelah tersimpan, data kita olah, nanti kita akan bisa berlakukan, kita bisa pakai untuk apa saja. Ya, mengolah data dengan menggunakan aktivitas yang disebut dengan berpikir. Jadi mengolah data yang ada itu, aktivitasnya disebut dengan berpikir. Nah, berpikir itu dalam rangka tujuannya satu, ngambil keputusan. Ya, dari data-data yang ada, kita berusaha untuk mengambil keputusan atau untuk memecahkan masalah yang ada, memecahkan persoalan, atau menghasilkan sesuatu yang baru, itu dari data-data yang masuk. Bayangkan kalau data yang masuk itu tak berkualitas. Bayangkan kalau data yang masuk itu tak berkualitas. Ini yang sangat kita takutkan. Kalau anak-anak kita, ya, ternyata sejak awal di rumah mereka mendengarkan pertengkaran orang tuanya, bapak ibunya. Kemudian dia di lingkungan dia mendengarkan selalu kata-kata yang jorok tidak baik dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Kemudian dia mengalami hal-hal yang banyak yang trauma. Itu semua rekaman tidak baik itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak baik dalam pertumbuhan anak dan perkembangannya di masa yang akan datang. Oleh karena itulah, dengan kita belajar komunikasi dengan diri sendiri ini, kita perlu menyiapkan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik-baik saja, kemudian mendengarkan yang baik-baik saja supaya hati itu nanti merekam yang baik-baik saja. Fuad kita merekam yang baik-baik saja. Dan pencinta ilmu komunikasi Islam,
kalau kita melihat karya-karya besar para ulama kita. Dari sinilah kita mengetahui rahasia kenapa mereka bisa menjadi ensiklopedi zamannya, dan bahkan sampai hari ini ilmu mereka masih terus bermanfaat. Ternyata mereka itu telah merekam Al-Quran yang merupakan kitab yang disebut dengan ahsanul hadis, kitab yang terbaik itu, sejak mereka kecil. Ada yang umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 8 tahun, 9 tahun hafal Quran. Kitab terbaik itu sudah mereka rekam dalam diri mereka. Kemudian di hidup mereka dalam lingkungan yang baik, dengan keluarga yang baik, akhirnya ya, data-data yang masuk yang terbaik itu di masa anak-anak itulah yang akan mereka kelola ketika melihat lingkungan-lingkungan yang lain, melihat bagaimana kenyataan di masyarakat, melahirkan orang-orang yang hebat seperti Ibnu Khaldun, mampu melihat realitas masyarakat, kemudian dikawinkan dengan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, menjadilah sebuah ilmu yang sangat-sangat berkualitas. Nah, ini adalah gambaran betapa pentingnya kita mengembangkan anak-anak dengan memori-memori terbaik sehingga nanti bisa dihasilkan produk-produk yang berkualitas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penting dalam kita berkomunikasi dengan diri sendiri, hadirkan sesuatu yang terbaik, baik lewat mata, baik lewat telinga, untuk disimpan di dalam hati kita, di dalam fuad kita, sehingga menghasilkan hal-hal yang terbaik untuk kemaslahatan diri, kemaslahatan keluarga, kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, dan kemaslahatan dunia secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat masyarakat, terutama untuk menyelamatkan diri kita dan untuk menenteramkan sesama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.